Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang beberapa sesuatu yang spesial nih guys. Kira-kira apa? Dan biasanya ini paling sering banget dilakukan sama para pemula. Kira-kira apa itu pembahasannya? Beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemula dalam memelihara ikan mas koki. Stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kali ini tentunya kita akan membahas beberapa yang tadi sudah dijelaskan oleh istri gua. Jadi akan membahas tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan para pemula dalam memelihara ikan mas koki nih guys. Kira-kira apa aja? Jangan kemana-mana. Tentunya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya ya guys, agar memudahkan kita dalam membuat konten-konten berikutnya dan makin semangat nih. Nah kalau gitu langsung kita bahas. Kesalahan yang paling pertama dan yang paling utama adalah tidak mau pakai aerator guys. Jadi di sini akan gue jelaskan sedikit. Jadi banyak para pemula yang kurang suka dengan bisingnya aerator, padahal saat ini banyak banget aerator yang udah nggak berisik nih guys. Jadi ada aerator USB atau yang lainnya ya. Nah tetapi di sini mereka males beli aerator masalahnya. Jadi mereka pengen beli ikan terus dalam satu tank, padahal tanknya juga masih kecil, ikannya banyak, tidak ada aerator. Sebenarnya fungsinya aerator sendiri apa sih bang? Nah jadi fungsinya akan gue jelaskan sedikit ya. Jadi untuk fungsi aerator adalah untuk membuat air tank kalian kadar oksigennya menjadi lebih baik guys, karena bantuan dari aerator. Kalau dalam tank kalian tidak ada aeratornya, tentunya kadar oksigen kalian juga berkurang, kecuali kalian pakai mushroom guys. Jadi banyak microbubble-nya yang masuk dan kadar oksigennya pun tinggi, tidak masalah. Untuk tank yang ukurannya dalamnya sekitar 1 meter lebih suka pakai aerator kok. Jadi memang aerator itu cukup penting ya dalam memelihara ikan mas koki, kalau ikan kalian nggak mau mati guys. Nah untuk yang kedua, apa sih? Males water tank. Kenapa sih kita harus water tank? Jadi banyak banget para pemula yang sering banget memberi makannya kebanyakan nih guys. Nah kalau udah males water tank, tentunya kadar amoniak menjadi lebih tinggi ya guys. Kalau udah kayak gitu, bahaya banget deh buat ikan kalian. Nah makanya pentingnya buat kalian jangan sampai males water tank ya. Water tank itu adalah ganti air, mau 30% kayak mau 40%, 50%, lakukan paling tidak 1 minggu sekali ya guys. Ya walaupun masih bening, bang masih bening bang, walaupun udah 2 minggu, udah 3 minggu, ya terserah kalau ikan kalian mau terancam ya guys. Tetapi di sini akan gue jelaskan sedikit perihal water tank. Jadi perihal water tank ini memang harus dilakukan, karena setiap air yang baru yang masuk akan membuat ikan kalian menjadi lebih segar dan lebih sehat tentunya. Makanya gue sarankan untuk selalu water tank dan jangan males-males ketemu sama ikan kalian. Enak kok kalau udah mulai suka. Kita lanjut yuk. Yang ketiga nih guys, apa itu? Kurangnya perhatian terhadap filtrasi. Kita bisa kurang perhatian terhadap filtrasi, padahal filtrasi itu adalah bagian yang paling penting dalam memelihara ikan mas koki nih guys. Nah jadi akan kita bahas sedikit ya tentang filtrasi. Jadi filtrasi kenapa sih? Di sini aja gue masih pakai top filter talang. Sebenarnya masih dikategorikan kurang loh guys. Yang paling bagus filtrasi adalah sun filter. Kalian pakai filter bawah atau filter samping tetapi yang lebih lebar ya guys. Nah di sini filtrasi memang seharusnya dan semestinya paling tidak 30% dari tank kalian. Semisal tank kalian ukurannya 1 meter. Nah filtrasinya paling tidak 30 sentian ya guys. Pentingnya kalian dalam memperhatikan perihal filtrasi. Kenapa sih? Karena kalau udah males water tank, ngasih makannya banyak, filtrasi kalian tidak mumpuni, udah deh, pasti nggak akan enak dilihat airnya dan nggak akan bening ya guys. Kalau gitu kita lanjut ya. Selanjutnya, tidak punya lampu akuarium, padahal akuariumnya di indoor. Nah, kenapa sih lampu akuarium juga dikategorikan penting menurut Stervis 24 ya guys? Jadi, kalau buat kalian yang punya akuarium di indoor kayak gua gini, tentunya kurang pencahayaan guys.
Jadi kalau udah kurang pencahayaan, biasanya ikan mas koki kalian apalagi yang warnanya hitam ya, itu pasti gampang banget kena mutasi. Kalau udah mutasi warnanya jadi jelek ngeluh, bang ikan gua mutasi, ikan gua ini padahal udah begini, padahal udah begini. Nah pentingnya lampu di situ ya guys. Jadi mau kalian pakai lampu celup, lampu gantung LED atau lampu UVB, boleh-boleh aja. Intinya harus ada pencahayaan yang kena ikan mas koki kalian. Tujuannya untuk mempertahankan warna dari ikan kalian. Untuk lampu recommendednya apa bang? Banyak banget ya guys sekarang. Jadi ada Hikari, ada Mayin, ada yang lain-lainnya. Kalian bisa beli dan tentukan di online shop terdekat kalian. Jadi biar gratis ongkir ya guys. Yang terakhir nih guys, kurang paham tentang kondisi ikan. Jadi di sini gue akan ngebahas seputar kondisi ikan nih guys. Jadi banyak banget yang nanya tentang kondisi ikan nih guys. Jadi kondisi ikan itu memang harus selalu diketahui oleh kita ya guys. Sebagai pemiliknya harus peka nih guys. Nah makanya penting banget buat kalian cari informasi tentang peliharaan kalian. Mau ikan kayak, mau kucing kayak, atau mau apapun, kalian harus pikirkan keselamatan dan kesehatannya ya guys. Nah di sini makanya tentunya penting banget cari informasi, gali terus ilmunya untuk mengenalkan kalian pada ikan-ikan tersebut. Kalau udah terjadi sesuatu, jadi kalian nggak panik ya guys. Jadi kalian bisa menyembuhkannya, bisa memeliharanya lagi tanpa harus kehilangannya ya guys. Karena kalau udah kehilangan mas koki, kita aja udah punya beberapa kisah dengan dia, menyenangkannya, terus sedihnya. Apalagi kalau kita bisa menyembuhkan pas saat dia sakit, tentunya senang banget kan guys. Nah makanya buat kalian kalau misalnya memelihara ikan mas koki atau peliharaan lain, kenali mereka dengan baik. Jadi pahami kondisi-kondisinya. Jangan sampai mereka sakit parah. Kalau sudah ada gejala-gejalanya, langsung tangani ya guys, biar mudah diobati. Nah kalau gitu untuk pembahasan kali ini kita usaikan dulu ya. Jadi jangan sampai mengeluh dalam memelihara sesuatu. Karena kalau kalian sudah memelihara sesuatu, berarti kalian memegang tanggung jawab penuh atas mereka ya guys. Jangan diterlantarkan loh. Nah kalau gitu jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Gue ucapkan terima kasih telah menonton hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Storybiz.